Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadinta Hasna, kelas 11 MIPA B, absen 24. Di sini saya bersama orang tua saya selaku narasumber. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nidia Sarasanti, mama dari Nadinta Hasna. Di sini saya akan mewawancarai narasumber tentang ancaman yang berkaitan dengan integrasi nasional. Pertanyaan yang pertama, menurut narasumber sendiri, pengertian integrasi nasional itu apa? Pengertian integrasi nasional adalah suatu usaha atau proses untuk mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan. Kalau pengertian ancaman itu sendiri menurut narasumber apa? Menurut saya, pengertian ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu untuk membahayakan individu atau kelompok lain, atau setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan di luar negeri atau di dalam negeri yang bisa membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Menurut narasumber sendiri, ada nggak sih hubungannya antara integrasi nasional sama ancaman itu sendiri? Menurut saya, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dan memiliki beragam agama, suku, bahasa, budaya. Keanekaragaman ini bisa menjadi ancaman apabila kita seluruh masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran yang penuh untuk saling menjaga toleransi antara satu dengan yang lain. Perbedaan inilah yang kadang-kadang bisa menjadi ancaman bagi keutuhan integrasi nasional. Menurut narasumber sendiri, Indonesia itu udah bebas atau belum dari berbagai ancaman yang ada? Menurut saya belum, karena ancaman dapat terjadi di mana dan kapan saja. Menurut Anda, ancaman apa aja sih yang terjadi di Indonesia ini? Menurut saya, ancaman yang terjadi di Indonesia, hal-hal yang ada di sekitar kita dan dapat menjadi ancaman dan dapat menghambat terhadap terciptanya integrasi nasional, yaitu 1. Masyarakat Indonesia yang heterogen dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. 2. Luas wilayah negara yang terdiri dari ribuan kepulauan dan dikelilingi lautan. 3. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan. Masalah SARA, gerakan separatisme dan budaya yang masih bersifat kedaerahan. 4. Pada beberapa suku bangsa masih menomorsatukan kelebihan budayanya. Pertanyaan terakhir nih, solusi dan harapan agar Indonesia bisa bebas dari berbagai ancaman. Solusi dan harapan agar Indonesia bebas dari ancaman adalah solusinya 1. Mewujudkan dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. 3. Meningkatkan rasa toleransi antara suku, agama, ras, dan budaya. 4. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan. Harapan 1. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kegiatan bermasyarakat. 2. Melestarikan dan meningkatkan rasa cinta terhadap kebudayaan Indonesia. 3. Penguatan hukum untuk keadilan sosial. 4. Kemauan untuk menyatukan persatuan bagi bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 5. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia seperti dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Balki Salsabila. Di sini saya akan mewawancari seseorang. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Safa Fina Syahdana. Sebelumnya, apakah Anda tahu apa itu integrasi nasional? Menurut saya, integrasi nasional itu usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan. Menurut Anda, apa pengertian dari ancaman? Menurut saya, pengertian dari ancaman itu setiap usaha dan kegiatan dalam ataupun luar negeri
yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Menurut Anda, adakah hubungan antara integrasi nasional dan ancaman? Hubungan antara integrasi nasional dan ancaman, menurut saya, integrasi merupakan usaha dan proses menyatukan, mempersatukan negara yang sangat kaya dan memiliki beragam suku, bahasa, kebudayaan yang berbeda, sehingga pasti sudut pandang masyarakat pun berbeda-beda. Dan dari perbedaan itulah kadang menjadi ancaman bagi keutuhan integrasi nasional. Jadi, integrasi nasional dan ancaman itu ada yang telah saya jelaskan di awal. Menurut Anda, apakah Indonesia sudah bebas dari berbagai ancaman? Menurut saya belum. Apakah Anda tahu apa saja ancaman yang terjadi di lingkungan sekitar kita ini? Yang saya ketahui seperti memudarnya sikap nasionalisme, patriotisme pada generasi muda, pertengkaran antara suku-suku di Indonesia, pertengkaran dengan alasan perbedaan agama, korupsi anggota kepemerintahan. Dan menurut saya yang terakhir yang saya ketahui itu sekarang anak-anak sudah berani macam-macam, misalnya mencoba rokok dan narkoba. Solusi dan harapan Anda agar Indonesia terbebas dari ancaman. Solusi saya itu saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan, pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba, menggunakan produk dalam negeri, dan aktif dalam pembangunan nasional. Harapan saya, semoga negara Indonesia menjadi negara yang maju dan ancaman yang terjadi saat ini yaitu Corona, semoga cepat mereda. Oke, terima kasih Safa. Iya, sama-sama. Sekian dari saya, Alifia Balkis Salsabila. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih.